Selamat datang di alur cerita anime cuy. Di sini gua nggak akan banyak bacot dulu karena gua ingin kalian penasaran. Pokoknya di serial anime ini terdapat seorang iblis, malaikat maut dan ribuan zombie dan battle royale cuy. Baik si iblis, si zombie dan si malaikat maut ya saling menyerang aja cuy. Ya sama-sama barbar gitulah dan sadis. Oke, buat kalian yang penasaran, mari kita lanjutkan. Cuy, ini kan part 2 nih ya kan. Biar kalian lebih mengerti alur ceritanya, alangkah lebih baiknya nonton part 1 dulu. Tapi, kalaupun kalian mau lanjut di part 2 ini nggak apa-apa, karena gue udah membuat detailnya ya. Mudah-mudahan, walaupun cuma nonton part 2, kalian akan mengerti juga sih. Tapi ya, nggak apa-apa lah nambah-nambah view di part 1 tuh. Oke lah, gaskan lah. Ngapain banyak bacot. Adegan pun berlanjut nih cuy. Pindah lagi ke tempat di mana si iblis berada. Ya, si iblis terlihat basah kuyup. Entah ngapain lah dia, gua pun nggak tahu. Tapi kayaknya dia memperbaiki kapal cuy. Ya biar kapalnya nggak cepat tenggelam gitulah. Setelah memperbaiki kapal, si iblis pun lanjut mencari tuannya cuy. Untuk diselamatkan, nggak jauh dari tempat si iblis, terlihat kedua malaikat maut sedang menari-nari di tengah para zombie. Ya bukan cuman menari-nari cuy, mereka menghabisi si zombie-zombie itu dengan sadisnya cuy. Si malaikat maut pencabut nyawa yang berambut merah ini cuy pernah membunuh seorang wanita yang masih hidup cuy dengan cara menyingso perut wanita tersebut dengan sadis memakai alat malaikat mautnya. Ya kalian tahu lah ya cuy ya, malaikat maut yang pertama tuh yang junior alatnya pemotong rumput. Nah si yang berambut merah ini pakai singso cuy, pakai singso. Ya nggak apa-apa lah, memang aneh-aneh tapi gua suka aja dengan kesadisannya cuy. Adegan pun berpindah ke tempat di mana si iblis menyelamatkan tuannya cuy. Nah saat sedang ingin menyelamatkan tuannya dan tunangan tuannya, tiba-tiba kedua malaikat maut itu muncul cuy, nongol dari atas. Di sini juga terkonfirmasi kalau malaikat senior itu sudah mengenal si iblis sejak lama cuy. Ya karena di beberapa episode sebelumnya, senior malaikat maut ini sempat bekerja sama dengan si iblis untuk menghadapi suatu musuh. Dan di sini juga senior malaikat maut ini menyukai si iblis. Ya namanya ada bencong-bencongnya gitu ya cuy ya. Ngelihat cowok ganteng sedikit, ya aduhai gitu loh. Akan tetapi tetap aja tuh namanya malaikat maut psikopat. Ya memang ada gila-gilanya cuy. Terjadilah adegan dua malaikat maut melawan satu iblis. Dan di sini terlihat si iblis terdesak cuy. Ya gimana nggak terdesak coba? Udah 2 lawan 1 melawan malaikat maut. Si iblis juga harus menyelamatkan tuannya. Karena di tengah-tengah pertarungan mereka tuh muncul banyak zombie yang ingin menyerang tuannya dan tunangan tuannya. Ya apa nggak kepepet coba si iblis? Aduh. Tapi sangka tidak disangka, rupanya tunangan si bocah itu sangat ahli bermain pedang cuy. Dan semuanya pun kaget termasuk malaikat maut dan si iblis, apalagi si bocah. Dan di situ terjadilah adegan bucin lagi. Ya tapi gua nggak usah bahas lah adegan bucinnya ya. Setelah berhasil mengalahkan para zombie, tunangan si Ciel ini langsung secara barbar ingin bertarung melawan kedua malaikat maut itu. Tapi tidak disangka, rupanya malaikat maut dan si iblis sudah berdamai cuy. Karena mereka sudah mengetahui kunci bagaimana untuk menyelesaikan kasus ini. Ya kuncinya adalah si dokter kampret tadi. Ya di sini gua kasih sedikit spoiler lah biar kalian paham. Jadi ceritanya malaikat maut ini ditugaskan untuk menyelidiki kasus gitu cuy. Dimana ada banyak jiwa yang sudah dicabut tapi jasadnya masih hidup. Ya karena kedua malaikat maut itu udah tahu penyebabnya, mereka pun langsung ingin mencari si dokter kampret tadi. Begitu juga dengan rombongan si Ciel. Tapi yang namanya bucin sejati cuy, si Ciel atau si bocah ini memutuskan untuk mengamankan tunangannya dulu. Ya tunangannya tersebut diberikan kepada keluarganya cuy, agar cabut dari kapal persia tersebut memakai kapal kecil gitu cuy. Setelah itu adegan pun berpindah ke tempat di mana si dokter kampret itu berada. Betapa sialnya si dokter kampret berjumpa dengan dua malaikat maut yang sedang mencari dianya. Sontak saja, dua malaikat maut itu pun langsung menginterogasinya. Tapi di tengah-tengah adegan interogasi, Skin pun harus berpindah dulu cuy ke tempat di mana si iblis dan tuannya berada. Ya, di sana mereka berjumpa dengan beberapa orang yang sedang mengangkat sebuah peti. Nah, di sini gua jelasin sedikit ya cuy ya. Peti ini adalah kunci dari semua masalah.
Ingat ya cuy, kunci bukan dalang. Dalangnya ada lagi cuy, nanti gua kasih tahu. Maka sia-sialah kedua malaikat maut itu menginterogasi si dokter, karena si dokter kopla itu juga lagi mencari peti ini. Nah, sampai di sini mengerti lah ya cuy ya. Mari kita lanjut. Akan tetapi sepertinya Dewi Keberuntungan masih memihak kedua malaikat maut itu. Kenapa gitu cuy? Bodohnya orang yang mengangkat peti tersebut tidak ada yang sadar. Mereka malah ke tempat di mana dua malaikat maut itu sedang menginterogasi si dokter kampret. Ditambah lagi si iblis dan tuannya mengikuti dari belakang. Tidak cukup sampai di situ cuy. Ditambah lagi para zombie sedang menuju ke sana semua. Dan disinilah terjadi adegan battle royale antara iblis, manusia, malaikat maut, dan zombie. Sebelum melanjutkan battle royale cuy, coba kalian perhatikan dulu ini karakter siapa coba. Tiba-tiba kok bisa nongol aja gitu loh. Kalian kan nggak ngerti gitu. Jadi lebih baik kita undurkan sedikit ya cuy ya, sedikit aja biar kalian paham cuy. Mari gasken. Sebenarnya baik si iblis maupun kedua malaikat maut itu tidak mau bertarung ya cuy, karena alat yang dibawa itu fungsinya untuk melenyapkan semua para zombie. Ya kalau para zombie lenyap, dapat dipastikan misi kedua malaikat maut itu maupun si bocah dan si iblis akan selesai cuy. Tapi ketika si bos para pembawa peti alat itu ingin menghidupkan alatnya, ternyata alatnya rusak cuy. Ternyata orang-orang yang mengangkat peti alat itu juga ingin melenyapkan para zombie sebenarnya. Itulah mengapa baik si iblis dan si bocah hanya mengikuti dari belakang cuy. Cuman begini masalahnya cuy. Si bos para pembawa alat itu sangat-sangat ada gila-gilanya cuy. Ketika para malaikat maut dan si iblis berjumpa dengan dia gitu, dia berkata seperti ini cuy. Kalian kalau ingin para zombie ini lenyap, sembahlah aku, puji aku, bilang aku ganteng. Pokoknya gitu-gitulah cuy ya. Dan kedua malaikat maut dan si iblis mengikutinya cuy. Tahu-tahu rusak alatnya. Ngamuk lah si malaikat maut anjir ya kan. Dengan kengamukannya dan ganasnya si malaikat maut ingin membunuh si bos itu. Saat malaikat maut yang berambut merah ingin menghabisi si bos kampret itu, terjadilah adegan plot twist yang sangat membagongkan cuy. Ternyata salah satu pembawa peti alat itu juga seorang malaikat maut cuy. Lebih tepatnya malaikat maut yang udah pensiun. Dan yang lebih sialnya lagi, itu artinya dialah satu-satunya malaikat maut yang paling senior di kapal itu, sekaligus yang paling kuat pula itu cuy. Sekaligus dalang dari semua kejadian ini. Ya ternyata malaikat maut yang udah pensiun ini kepo gitu cuy. Kalau manusia yang udah diambil jiwanya, jika diberi kehidupan, apakah role jiwa yang merekam semua yang dilakukan manusia saat hidup masih berfungsi atau tidak? Anjay, lu bayangin tuh, semua keributan ini cuman gara-gara kekepoan si malaikat maut yang udah pensiun ini. Anjir. Setelah mengetahui alasan malaikat yang udah pensiun itu membuat kekacauan ini hanya karena kepo, baik si iblis dan dua malaikat maut sebelumnya marah dan kesal. Dan mulailah adegan battle royale antara dua malaikat maut yang masih bekerja, satu malaikat maut yang udah pensiun, satu iblis, dan para zombie. Yah, kita mulai adegannya cuy. Saat di tengah-tengah pertarungan battle royale, Sebastian atau si iblis pelayan itu terkena serangan dari malaikat maut pensiun cuy. Itu gara-gara ingin menyelamatkan tuannya, yaitu bocah yang bernama Ciel. Gua ingin memberitahu sedikit info cuy. Dua malaikat maut yang masih bekerja ingin membunuh malaikat maut pensiun. Akan tetapi si iblis diperintahkan si bocah untuk menangkapnya, bukan membunuhnya. Karena itulah terjadi adegan battle royale. Karena itulah baik si malaikat maut yang masih bekerja dan si iblis juga saling menyerang untuk merebutkan si malaikat maut pensiun. Dan bodohnya mereka lupa betapa kuatnya malaikat maut yang udah pensiun itu. Karena itulah keadaan makin kacau cuy. Saat adegan si iblis tertikam pedang sabit, si iblis pun teringat dengan masa lalunya bersama si bocah yang bernama Ciel. Dalam ingatannya tersebut dijelaskan kalau si bocah ini adalah korban dari manusia-manusia biadab yang ingin mempraktekkan suatu aliran kayak satanik gitulah cuy. Si bocah ini ingin dikorbankan oleh para satanik. Tapi saat ingin dikorbankan, si bocah mengucap kata-kata yang sangat terlarang. Begini kata si bocah, "Siapapun yang bisa menyelamatkan aku, akan kuberi jiwaku." Sontak saja si iblis langsung nongol dan merespon panggilan dari si bocah.
Dan si iblis pun menawarkan perjanjian cuy kepada si bocah. Kalau si iblis akan membantunya membalaskan dendam kepada semua orang yang telah menyakiti dianya dan keluarganya. Akan tetapi ketika dia mati nanti, jiwanya akan diambil oleh si iblis. Inilah mengapa gua bilang si bocah kalau mati akan masuk neraka, karena dia telah menjual jiwanya kepada si iblis. Setelah perjanjian itu, para satanic lovers langsung dihabisi oleh si iblis dengan sadisnya. Inilah mengapa gua bilang si iblis sangat sadis. Bukan hanya zombie cuy, manusia pun dibantai sama dia dengan sadisnya. Dan perlu kalian ketahui, kenapa si iblis tidak berpihak kepada satanic lovers? Itu karena dia menyukai si bocah ketimbang para pengikutnya. CL ファントムハイブとして絶対に Adegan pun kembali ke pertarungan Battle Royale. Terlihat si iblis berhasil menyelamatkan tuannya walaupun terasa setengah mati. Dan ketika si malaikat maut pensiun itu ingin menghabisi mereka berdua, tiba-tiba kapal oleng karena kapal memang udah dari awal udah kenabrak batu es gitu cuy. Ya terlihat juga di sini si dokter kampret mati terjatuh gitu cuy. Akan tetapi udah kapal oleng gitu pun para malaikat maut itu masih melanjutkan pertarungan. Di sini kita dapat melihat betapa kuatnya si malaikat maut pensiun itu. Akan tetapi si iblis memutuskan untuk menolong tuannya daripada melanjutkan pertarungan. Karena bukan berarti si iblis lemah ya cuy ya. Dia lebih mengutamakan jiwa yang akan disantap daripada melanjutkan pertarungan barbar tersebut. Dan setelah memotong kapal pesiar itu, malaikat pensiun itu pun pergi. Kan anjir. Ya udah gitu, dalangnya pergi aja, kan anjir gitu loh. Endingnya itu nggak dapet gitu, tapi ya kita lanjutkan aja ya cuy ya. Akan tetapi film tidak habis sampai di sini. Terlihat si iblis dan si bocah berada di satu kapal kecil cuy, sekaligus dikepung dengan ribuan zombie. Ya disinilah kalian mengetahui betapa kuatnya si iblis ini. Sudah tertusuk telak dari pedang sabit malaikat pensiun, masih sanggup aja si iblis ini menghabisi ribuan iblis itu cuy. Oke lah, terlihat juga Elizabeth tunangan dari si Ciel dan si Snake temannya si Ciel tadi dan seluruh orang-orang yang disayanginya selamat cuy. Beserta dengan orang-orang yang berada di kapal itu juga selamat beberapa gitu cuy. Nah, buat kalian yang penasaran nih sama dua malaikat yang masih bekerja, mereka selamat cuy, walaupun babak belur dibuat malaikat pensiun. Mereka selamat, diselamatkan sama temennya gitu. Nah, buat malaikat maut yang paling OP tadi, yang udah pensiun cuy, dalangnya, si dalang nggak dikatakan cuy kemana kan anjir. Gue juga penasaran cuy ya, jadi jangan tanya ke gue ya cuy ya. Lanjutannya juga nantilah gue cari-carilah, ada nggak sih lanjutan anjingnya gitu loh. Nah, buat kalian nih yang merasa si iblis baik atau apa bukan ya cuy ya, dia nggak baik cuy, bener, gue bukan apa gitu cuy. Pernah di suatu momen cuy, si Ciel ini udah mendapat segalanya, tahta, harta, wanita, macam tunangan tadi. Ditanya lah sama si iblis ya kan, hei Ciel, tuan ngomongnya, kau sudah mendapat semuanya, apakah engkau masih ingin membalas dendam kedua orang tuamu dan dendammu? Si Ciel menjawab cuy, iya juga ya, udah nyaman nih, kata si Ciel. Si iblis langsung cuy mau menerkam gitu aja. Karena bagi si iblis kalau dendamnya udah nggak ada, udah nggak asik cuy bagi si iblis ya. Tapi sebelum si iblis menerkamnya, si Ciel ngomong tuh, iya juga ya kan gitu si Ciel ngomong. Tapi aku akan tetap membalaskan dendamku. Wah gitu kata si Ciel. Langsunglah ditarik lagi tangan si iblis. Jadi kalian serulah nih film. Pokoknya itu macam apa, iblis ya memang iblis gitu loh, nggak kayak yang lain macam iblis dibuat baik nggak, ini the realnya gitu loh. Dan buat kalian yang suka ya apalah, subscribe lah, masih banyak serinya ya kan, dan yang lain juga masih banyak, boleh lah request ya kan, atau yang kayak gini lagi ada masih yang serinya, boleh lah dibuat lagi, tapi ya subscribe lah ya kan. See you, bye bye next time in anime. Gue lupa nama channel gue, Alur Cerita Anime anjir ya, Alur Cerita Anime, yuk.